Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salimah dengan NIM 2311012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsu Gandhi. Saya berasal dari kelas PAI 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Satri dari kelas PAI 3A dengan NIM 2311016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bahas sedikit tentang nilai-nilai kejujuran. Apa itu jujur? Jujur adalah sikap yang menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak curang. Kejujuran merupakan modal utama untuk menjadi manusia baik. Jujur juga merupakan sifat yang dihargai oleh banyak etnis, budaya, dan agama. Dalam Islam, kejujuran diwujudkan dalam beberapa sifat, yaitu siddiq al-qalbi, yaitu jujur dalam niat, siddiq al-hadith, jujur dalam perkataan, siddiq al-amal, yaitu sifat jujur dalam tindakan. Yang keempat, siddiq al-wa'ad, yaitu sifat jujur dalam menepati janji. Dan yang terakhir ada siddiq hal, yaitu sifat jujur dalam segala hal yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dapat ditumbuhkan dengan cara berkata apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang sesungguhnya, menepati janji, bersikap adil, dan setia. Pentingnya jujur. Jujur memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di antaranya yaitu memperoleh kepercayaan. Orang jujur akan dipercaya oleh orang lain karena mereka selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, memperkuat hubungan. Kejujuran dapat diperkuat hubungan antara manusia dengan membangun rasa saling percaya dan menghormati. Dan selanjutnya, mendapatkan ketenangan hati. Orang jujur akan merasa tenang dan damai karena tidak dibebani oleh rasa bersalah atau ketakutan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Kejujuran membantu membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Biasanya, seseorang merasa malu atau gengsi ketika melakukan kesalahan. Namun, bagi orang yang jujur, tidak akan ragu untuk melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kedua, tidak berkata bohong. Orang yang menjunjung tinggi kejujuran paham bahwa kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan berikutnya. Untuk itu, salah satu contoh perilaku jujur adalah berani mengatakan yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Orang yang jujur tidak akan berani mengambil hak orang lain karena mengambil hak orang lain adalah salah satu tanda kerakusan. Dan rakus itu merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong seseorang melakukan kebohongan. Tentang nilai-nilai amanah. Kata amanah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan kebalikan dari khianah, yang artinya kepercayaan atau bisa juga diartikan sebagai terpercaya. Kepercayaan adalah modal utama bagi seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dalam setiap usaha yang dilakukannya. Dan melaksanakan amanah merupakan bagian dari sifat mulia yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang ingin terjauh dari azab Tuhan, karena Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menepati janji juga bagian dari sifat amanah. Karena itu, dengan tegas Allah memerintahkan kepada manusia untuk menepati janjinya. Terus, memenuhi janji yang merupakan bagian dari amanah adalah suatu kewajiban yang disyaratkan agama, sehingga mengingkarinya adalah sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan tidak mengkhianati orang lain dan mengkhianati kita sendiri juga. Nabi juga menyuruh umat untuk menunaikan amanah dan larang untuk mengkhianati orang telah mengkhianatinya, karena Allah sudah cukup untuk memberikan balasan terhadap perbuatan khianatannya.
Terus perbedaan dengan pengkhianat yang tidak lagi mendapatkan kepercayaan di hati orang lain. Maka orang yang amanah akan mendapatkan kepercayaan banyak orang. Karena itu sangatlah masuk di akal jika mengatakan bahwa amanah dapat mendapatkan rezeki, yang khianatan dapat mendatangkan kekafiran. Sebagai ilustrasi, barangkali perlu kita sampaikan di sini sebuah contoh dari amanah yang mendapatkan rezeki. Suatu hari ada pengemis. Nah, ada seseorang anak jalanan yang meminta kepada orang kaya yang lewat di depannya. Maka diberilah orang kaya itu sejumlah uang receh. Tetapi malang nasib si kaya, ketika ia meninggalkan pengemis itu, jatuhlah dompet orang tersebut. Dan pengemis itu lari mengambilnya dan mengejar si kaya untuk mengembalikannya. Dan seraya pengemis itu berkata, "Wahai Tuan, ini dompet Tuan jatuh. Lalu saya pungut dan saya kembalikan kepada Tuan." Maka heranlah orang kaya tersebut atas kejujuran pengemis itu. Dan sebagai tanda terima kasihnya, orang kaya tersebut menawarkan dua pilihan. Nah, dari kisah pengemis tadi, amanah dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, amanah yang dalam bentuk harta. Ini maksudnya harta, benda, uang, dan segala bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang. Terus yang kedua, amanah dalam bentuk jabatan. Nah, ini maksudnya jabatan atau posisi tertentu yang diberikan kepada seseorang seperti pemimpin, guru, dan karyawan. Terus yang ketiga, ada amanah dalam bentuk ilmu. Maksudnya ini adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Harus digunakan juga untuk kebaikan dan kebermanfaat bagi orang lain. Terus yang keempat, ada amanah dalam bentuk waktu. Yang maksudnya ini juga waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia merupakan amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, bekerja, dan perbuatan kebaikan. Terus yang terakhir ada amanah dalam bentuk keluarga. Maksudnya keluarga merupakan amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi kebutuhan. Saya akan menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik. Perintah untuk berbuat baik. Hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu yang paling agung terkandung di dalam bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seseorang hamba dan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikannya padanya. Paham dalam agama mencakup pemahaman pokok-pokok iman, syariat, dan hukum Islam, serta hakikat ihsan, karena agama mencakup 3 perkara ini sebagaimana yang di ihsan. Kemudian Nabi menjawabnya dengan pengertian masing-masing. Beliau menafsirkan ihsan dengan sabda beliau, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu."